Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Sehat-sehat semuanya ya. Aduh, kangen banget sama kalian ya. Kangen pengen berjumpa. Semoga ini segera ya. Noto Bu, kangen sama Bu Dini Bu. Belum ketemu. Ya. Pasti dia kangen sama Silvani ya. Cie. Gimana ya? Ketahuan deh. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, ayo Noto dipimpin doa. Doanya dilafalkan ya. Yang lain dalam hati aja, biarin Noto sendirian aja pimpin doa. Noto lagi. Silakan Noto. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Terima kasih Noto. Assalamualaikum Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya langsung masuk ke layar saya aja ya. Saya tampilin sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, ini pembelajaran yang akan kita lakukan untuk hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai magnet. Jadi ini outline pembelajaran hari ini ya. Jadi sebetulnya untuk hari ini kita akan ada 3 aktivitas. Ya, jadi target kalian itu ada 3 aktivitas yang harus selesai nanti pas pembelajaran kita nanti. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia kompetensi dasar yang akan kita capai di pembelajaran hari ini. Kemudian, nah ini, nanti ini keseluruhan dalam satu bab ya, tapi untuk hari ini kita hanya membahas mengenai teori kemagnetan bahan. Nah, ini. Jadi untuk LKPD-nya sudah saya share, kemudian kalian juga pasti sudah buat videonya karena saya tagihan tugas yang pertama itu membuat video praktikum. Nah, hari ini, nah ini di halaman pertama ini dia. Untuk gambar 1 dan gambar 2 pasti kalian nggak asing lagi. Gambar pertama ada gambar apa ya? Klip, Bu. Nah, klipnya lagi diapain ya? Ditempelin ke magnet, Bu. Nempel tuh, Bu. Iya, pada nempel ya. Terus gambar keduanya, hiasan kulkas. Yang di rumahnya pada suka ditempel-tempel hiasan kulkas ya. Kira-kira kenapa sih itu bisa nempel tuh mainan ada di kulkas? Ada magnet. Ada magnetnya, Bu. Pakai magnet, Bu. Ada magnetnya. Iya, ada magnetnya. Kalau ada magnetnya, dia pasti bisa nempel di kulkas gitu ya. Nah, terus memangnya magnet itu apa sih sebetulnya? Magnet yang kalian tahu magnet itu apa sih? Yang bisa narik besi. Tarik menarik, Bu. Menarik besi. Semua besi berarti bisa ditarik sama magnet ya. Bisa nempel. Nah, terus kira-kira bagaimana sih si magnet itu bisa menarik besi? Ada yang tahu? Ada Kenapa gaya ya, tarik Bu? magnet kali, Bu. Wih, pintar banget sih. Aduh. Anak saya yang satu ini. Apa ya, Noto? Ada yang narik seperti... Ada gaya tariknya, Bu. Iya, seperti Noto menarik Silvani gitu ya. Aduh, ketahuan deh kita nih. Aduh. Nah, ini Ibu tahu aja, Bu. Iya dong. Nah, sekarang Pacarannya kita daring. lihat. Nah, sekarang lihat nih. Boleh pacar-pacaran. Betul ya? Iya, ya nggak boleh. Nah, ini lihat. Sekarang kita perhatikan. Iya, kelas 9 dong. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita tahu
sama-sama yang namanya magnet itu kemampuan benda menarik benda lain, itu namanya magnet. Nah, seperti apa sih sebetulnya sifat-sifat magnet? Nanti kita akan lakukan di aktivitas pertama. Apakah semua benda bisa ditarik magnet? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, Ada yang enggak, Bu. oke, kalau sudah, berarti kita langsung masuk saja ke aktivitas yang pertama. Kita akan melakukan aktivitas siapakah yang dapat terbang. Ini ya, sebetulnya sudah kalian lakukan dan sudah kalian buat videonya. Videonya silahkan upload di Instagram kelas, kemudian kirim linknya ke saya. Ya, kemudian ini aktivitasnya. Nah, nanti jangan lupa setelah kamu sudah melakukan percobaannya, jangan lupa di ini ya. Nah, perhatikan. Ini tagihan kita yang pertama, tabel hasil percobaan. Nah, silakan sambil dituliskan, saya kasih waktu 2 menit ya untuk menuliskan tabel hasil percobaan aktivitas kita yang pertama. Bentar, Bu, bentar. Ambil buku. Oke. Bu boleh diketik nggak sih, Bu? Oh, Nulis pinter. dulu capek Boleh Gimana, saya Bu? tuh. Boleh banget dong. Ngetik Kan juga sudah capek, dibagi Noto. contohnya ya. Oh iya tuh kan. Iya, Oke. tadi kan nyuruhnya Bu. nulis. Oh ya Bu ampun. Dini. Dah, 2 menit, Bu. Udah, Bu. Udah belum? Oke, sip. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Kita lihat. Nah, ayo dong tunjuk tangan. Wah, belum pada selesai ya? Aku chat, Bu. Oh, oke, boleh. Nanti ini selain dikumpulkan di Google Classroom hasilnya, kalian boleh lewat chat WA saya, boleh nanti kita penilaiannya dari Chat di sini. Oh, chat di situ. Oke deh, kalau gitu Silvani ayo dibacakan hasilnya. Paperclip ditarik, Bu. Oke, kemudian Penghapus ditolak. Kayak Noto, Bu, ditolak, Bu. lanjut. Kajian deh, Noto. Lanjut Paku kontak. besi ditarik, Bu. Oke, korek Korek api apinya. ditolak. Oke. Karena tadi Fani mungkin yang jawab pertanyaan Noto kali ya, biar klop gitu. Tadi Fani belum jelasin itunya tuh, Bu. Dia Oh, yang ditarik. kuat lemah ya. Iya, benar Fani. Ayo Jagonya Noto lah, Bu, bagian yang kuat-kuat, Bu. Oke, Ya. Noto, ayo dilanjutkan. Kalau saya bisa jangan ditolak ya. Oke, yang satu paperclip kalau menurut saya sih dia ditariknya kuat. Kemudian penghapus tadi kan ditolak ya. Berarti kan nah di sini saya bingung nih, Bu, pada saat penghapus ini ditolak, dia ditolaknya kuat atau lemah ya? Kalau ditolak kan seperti apa nih, Bu, gitu. Takutnya saya salah. Ya, Paku besi juga ini ditariknya kuat ya. Ya. Paku besi dan korek api. Nah, ini tadi sama seperti penghapus. Ini kalau ditolak dia kuat atau lemah gitu, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang tadi pertanyaan Noto, kalau misalnya ditolak bagaimana sih? Nah, sekarang panduannya ada di pertanyaan. Nah, sekarang lihat di pertanyaan yang pertama di bagian sebelah kanan ya. Saat magnet didekatkan pada, nah, pada apa ya tadi Noto? Pada penghapus, misalnya penghapus. Ini yang ditarik dulu ya. Oh, yang ditarik, paperclip, Ibu, maaf. Ya. Paperclip dan besi. Ya, kemudian dia akan tertarik. Kemudian yang keduanya, yang ditolak apa saja sih yang ditolak? Penghapus dan korek api. Iya, penghapus. Terus di pertanyaan ketiganya, nah berarti yang penghapus sama korek api tidak perlu diisi kuat atau lemahnya. Kenapa sih? Karena di nomor 3-nya saat magnet menempel pada benda, kemudian dijauhkan perlahan, benda manakah yang menempel kuat pada magnet dan benda manakah yang terlepas? Kira-kira yang mana ya? Apa dua-duanya masih nempel aja ketika dijauhkan? Yang nempel keras yang paku besi, Bu. Oh, yang paku besi. Itu kuat kali ya?
Iya, terus yang lainnya? Paperclip, Bu. Paperclip juga Nah. kayaknya sama. Mm-mm. Tapi Bu, kok Nah, paperclip kadang-kadang kan suka dilapisin plastik, Bu. Itu Oh kan iya betul. Iya, Mimi, ya. betul. Iya, yang Tadi plastik gimana ya. itu, Bu? Tadi Gimana, Mimi, Bu, kalau tadi Mimi nempel nggak? nempel sih, cuman agak jatuh-jatuh sedikit gitu, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang Mimi sekarang kita buat kesimpulan dari percobaan yang sudah kamu lakukan. Coba Mimi. Apa ya kesimpulannya? Kalau dia magnetnya kuat, Bu, ya kalau dia dari besi, maksudnya logam, itu biasanya nariknya kuat, Bu. Tapi kalau yang non logam kayak penghapus sama korek api kan dari kayu, Bu. Penghapus dari karet itu ya tidak ada gaya magnetnya gitu, Bu. Oke, pintar. Dia udah langsung tahu gaya magnet gitu ya. Ada yang lain lagi? Bahwa ada dua benda yang satu bisa ditarik magnet, Bu, kuat. Yang Ya. enggak, Bu. Enggak. Ya, sip. Bagus, Garnis. Emang pintar. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi sebetulnya, nih, ini ada, sebetulnya dari percobaan yang kamu lakukan tadi, betul sekali apa yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Jadi benda itu ada benda yang menempel kuat, ada benda yang sama sekali tidak menempel, dan ada benda yang ditarik tapi lemah. Jadi menurut penggolongannya ternyata benda itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik atau benda yang ditarik kuat oleh magnet, kemudian yang keduanya itu ada paramagnetik, jadi benda-benda bisa ditarik lemah oleh magnet. Contohnya tadi paperclip yang Mimi sebutkan, karena paperclipnya dia menggunakan plastik gitu ya. Kemudian yang terakhir dia magnetik, jadi sama sekali memang dia ditolak oleh magnet. Nah, kita masuk ke aktivitas yang kedua ya. Aktivitas yang kedua. Nah, ini ada proyek pembuatan magnet, nanti kalian bisa buat di rumah. Nanti ini kita skip di aktivitas yang kedua, kita langsung masuk ke aktivitas yang ketiga. Nah, ini. Nah, disiapkan alatnya dulu ya, disiapkan alatnya untuk aktivitas kita yang ketiga. Untuk aktivitas yang ketiga, ini ada tujuan percobaannya mengetahui arah medan magnet. Jadi, alatnya tolong disiapkan ya. Iya, Bu. Udah, silahkan disiapkan. Sudah, Bu. Ibu, sebentar. Oke, siap-siap menggambar juga ya. Ibu, saya Oke. belum beli pasir besinya kemarin. Aduh, Noto, gimana Iya kan, sih? ibu saya Aduh. masih di luar kota, Ibu. Jadi nggak ada yang bantuin. Oke, sip. Nanti bisa disusulkan tugasnya, difotokan ke saya ya. Tapi beberapa sudah ada yang mengumpulkan ke saya. Nanti tolong ditunjukkan gambarnya ya. Oke, Bu. Makasih. Oke, yang sudah menggambar Ibu tunggu ya. Bentar, Bu. Gambarnya Oke. susah, nggak bisa gambar. Oke. Satu menit lagi untuk menggambar ya. Iya, Bu. Sabar, Bu, sabar. Saya susah gambar nih. Oke.
saya kirim Bu gambarnya. Oke. Sudah, kalau sudah 1 menit ya. Nah, sekarang kalau sudah, ada yang bisa menampilkan hasil gambarnya tidak? Saya tutup dulu tampilan saya, nanti kalian share screen hasilnya ya. Ya, ada yang sudah selesai gambarnya bisa di-share screen. Ada yang sudah dikirim ya? Sudah dikirim via chat atau dikirim via WA? WA Ibu. Oh ya, saya oke. Kita cek ya. Ke WA grup maksudnya. Ke WA grup, oke sip. Kita tampilkan dulu ya. Fani sudah kirim di WA itu, Bu. Saya udah ngirim di grup WA, Bu. Iya. Saya juga, Bu. Saya juga udah, Bu. Oke. Ini malah lama nih WA. Oke. Karena tampilannya nggak muncul-muncul, untungnya aja kali ya kita. Nah, sini. Nanti sambil mengamati hasil percobaan yang ada di tempat kalian ya. Iya, Bu. Nah, di hasil kita Fani dulu deh, ke Silvani. Nah, ini di kita ke kolom diskusi ya. Jadi ini nanti diskusinya saya baca di grup gitu ya. Kolom diskusinya kita baca di grup. Kemudian, nah ini berdasarkan percobaan yang kalian gambar, bagian manakah magnet batang dan magnetnya lainnya yang sudah kalian gunakan untuk percobaan? Bagian manakah sih yang paling banyak ditempeli pasir? Yang kutub magnet, Bu. Ya, jadi di ujung-ujungnya gitu ya. Ujung. Ada yang lain lagi nggak? Enggak. Kalau saya lihat di semua di WhatsApp-nya semuanya ada di ujung-ujungnya gitu ya. Iya betul, Iya, ada di Bu. ujung-ujungnya. Nah, berarti kesimpulannya apa sih? Garnis, ayo Garnis. Iya, Bu. Tadi kesimpulannya apa ya? Bu, tadi lagi ngelamun. Aduh, ngelamun. Ih, Belum bisa, ngelamunin Bu, Noto mungkin Noto juga ya. aja. Ayo siapa? Allahu Akbar. Saya lagi. Ya udah, Bu, saya deh, Bu. Kasihan deh. Tadi saya udah baca sih, Bu, untungnya Oke. nih, Bu, walaupun saya nggak praktek. Iya ya, Tadi di grup sih sudah bisa dibaca ya. kalau kayaknya sih dari bagian ujung-ujungnya tadi itu berarti dia magnet itu kekuatannya beda-beda ya, Bu, di tiap bagian ya, Bu. Maksudnya yang di bagian ujung mungkin lebih kuat gitu ya, Bu. Karena pasirnya betul. lebih banyak gitu. Wih, mantap ya, Bu. Yes, mantap dan Mantap, ya, Noto. betul. Ya betul sekali dari penjelasan nyangka. Noto, betul ya. Jadi semuanya kalau saya amati dari gambarnya semuanya memang, dan dari diskusi yang ada di grup gitu ya, semuanya rata-rata pasirnya itu menempel di ujung-ujungnya gitu ya. Nah, ini kenapa seperti itu sih? Nah, dari aktivitas lakukan, jadi sebetulnya gambar-gambar yang kalian kirim ke saya itu merupakan presentasi dari garis gaya magnet. Garis gaya magnet itu arah magnet gitu ya, yang menggambarkan medan magnet. Nah, biasanya medan magnet itu yang paling kuat yaitu berada di ujungnya, jadi di arah kutub magnet.
Ya. Untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian ya anak-anak. Kemudian untuk menutup kegiatan hari ini, apa saja sih dari aktivitas 1 sampai aktivitas 3 yang sudah kalian lakukan, apa saja yang sudah kalian ketahui? Besi bisa ditarik magnet, Bu. Kuat. Besi bisa ditarik magnet kuat oleh magnet. Terus apa lagi ya? Karet nggak bisa ditarik sama magnet, Bu. Sip. Terus kemudian Magnet yang paling kuat Bu, Kemudian menarik yang paling pasir. banyak, ya paling kuat itu di ujung-ujung kutubnya gitu ya. oh iya. Ya, betul sekali. Jadi untuk kegiatan kita hari ini, jadi sebetulnya dari aktivitas 1 dan aktivitas 3, itu yang pertama tadi mengenai sifat magnet. Sifat magnet itu ada 3 gitu ya. Kalau kita jelaskan di sini, sifat magnet itu ada 3. Yang pertama itu ada tadi sifat bahan magnet itu yang pertama ferromagnetik, kemudian paramagnetik, dan diamagnetik. Jadi benda-benda yang bisa ditarik kuat yang tadi itu sudah saya sebutkan, ada besi, kemudian ada baja sebetulnya ya yang tapi tidak dilakukan, kemudian ada benda yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi kalau contohnya itu di situ ada magnesium, molibdeum, selain ada molibdeum dan ada litium, tapi kita tidak gunakan. Kemudian yang terakhir ada benda yang tidak sama sekali ditarik oleh magnet. Contoh lain dari yang tadi nggak ditarik oleh magnet itu ada kayu dan penghapus ya. Kemudian untuk yang terakhir, nah ini ada kutub magnet. Jadi kutub-kutub magnet itu menggambar garis-garis gaya magnet, dan medan magnet yang kuat itu berada di kutub-kutubnya. Untuk pembelajaran berikutnya, tugasnya ya ujung-ujungnya. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kita akan belajar mengenai teori kemagnetan bumi ya. Dari materi berikutnya kita akan membahas teori bumi. Untuk tugas ini akan dikirim lewat grup WhatsApp. Silahkan dikumpulkan sebelum jam 3 sore harus sudah kembali lagi ke saya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke penutup? Ngumpulinnya habis maghrib boleh nggak, Bu? Kenapa? Mau ngabuburit. Aduh. Oke. Untuk hari ini tugasnya harus sesuai deadline ya, harus ngikutin waktunya gitu. Dan saya akan umumkan untuk mahasiswa teraktif hari ini jatuh kepada Noto. Selamat Noto. Terima kasih, Bu. Ya, meskipun bisa menjadi Nanti contoh ya, jadi mie Noto. ayam sama Bu Dini Noto. Oke, nanti kita traktir mie ayam. Kalau sudah masuk, aduh kita kangen-kangenan lagi, oke? Asik, janji nih, Bu ya. Oke, ya. Nah, sekarang untuk sebelum menutup, tanya lagi ya mengenai tugas kita hari dan tugas yang akan datang. Nanti akan saya share seperti biasa di WhatsApp dan di Google Classroom. Ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan mengenai materi kita hari ini? Tidak, Bu. Udah, Bu. Ini kita kapan istirahatnya, Bu? Sudah, Bu. Oh, Sudah iya, menyenangkan. Oke, terima kasih Garnis. Sebelum kita tutup hari ini, kita tutup dulu screen kita ya. Nah, karena tadi yang membuka Noto, otomatis yang menutup siapa ya? Noto. Oh, yang nutup Noto. Oke. Oke, silakan. Noto, demi mie ayam. Baik, terima kasih, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum kita sudahi pembelajaran kita hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa penutup pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pembelajaran berikutnya.
Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Dini. Ketemu lagi Bu Guru. Ya, boleh